Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana? Sehat semuanya ya. Ibu berharap kalian sehat dan penuh semangat untuk belajar 5 pelajaran dari semua guru-guru di sekolah. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kemarin sudah kita pelajari apa? Yaitu tentang induksi magnet atau medan magnet pada kawat yang berarus listrik. Kawatnya itu bisa berupa lurus, bisa berupa lingkaran, bisa berupa solenoida atau toroida, gitu kan? Begitu juga dengan apabila kawat itu diletakkan, kawat yang berarus diletakkan di dalam medan magnet, juga akan timbul adanya gaya magnetik, gitu kan? Sampai situ kan? Kemudian yang dikatakan juga selain gaya magnetik dikatakan sebagai gaya Lorentz, ya kan? Nah, yang terakhir bagaimana bila dua buah kawat yang sejajar diberi arus kita dekatkan satu sama lain. Apakah terjadi tarik menarik, tolak menolak, itu kan kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan yang masih juga berhubungan dengan magnet, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Ya, apa itu induksi elektromagnetik? Dari judulnya aja, elektro dan magnet. Artinya elektro itu listrik gitu kan. Jadi gejala listrik karena adanya magnet. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini ada gambar seperti ini. Jadi ada kawat, ya, kawat atau kumparan dihubungkan dengan alat yang namanya galvanometer. Ya, galvanometer itu ada jarum, jadi kalau jarumnya menyimpang itu tandanya di kumparan ini ada arus. Nah, di sampingnya ada magnet utara dan selatan. Sekarang di sini kita perhatikan di sekitar magnet ada medan magnet yang ditunjukkan oleh garis-garis medan magnet. Apabila garis-garis medan magnet itu mengenai suatu kumparan, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan, tadinya kan kumparan tidak ada nih garis yang dikenai oleh garis-garis medan magnet. Nah, sekarang kita gerakan. Nah, ternyata ada jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ada kawat tadi menghasilkan ada arus listrik. Tapi pada saat magnetnya di dalam aja, sudah di dalam, tapi tidak bergerak, dia tidak akan timbul arus hilang. Jarum galvanometer kembali seperti semula, ya kan? Nah, tapi coba apa yang terjadi kalau ditarik, keluarin. Nah, maka ada timbul arus lagi. Galvanometer menyimpang berlawan dari yang semula. Dan arusnya juga mengalir pada kumparan pada berlawanan yang bermula. Artinya apabila garis-garis medan magnet itu mengenai suatu kumparan, maka akan timbul arus yang namanya arus induksi. Nah, jadi apa yang dikatakan induksi elektromagnetik? Itu suatu gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan garis gaya magnet yang mengenai kumparan tadi. Gitu ya. Selanjutnya, dia pun juga sama. Ini misalkan ada magnet utara dan selatan. Dan terkutub utara dan selatan kan ada medan magnet, kan? Apabila dalam medan magnet kita letakkan kawat, nah kawat ini kita gerakkan, maka juga nanti akhirnya akan timbul arus pada kawat tersebut. Ya, kemudian lagi namanya arus induksi. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menemukan gejala induksi? Yaitu coba kita perhatikan di sini gerakan dari magnet terhadap kumparan. Nah, yang pertama kita gerakkan seperti ini. Nah, ya kan? Nah, kita gerakkan maju mundur atau masuk keluar atau keluar masuk. Yang kedua kita perhatikan. Nah, diputar dan jarum galvanometer akan menunjukkan adanya arus listrik pada kumparan. Berarti ada dua cara, ya kan? Cara menemukan gejala induksi. Itu dengan menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Yang kedua apa tadi? Oke, dengan memutar magnet di depan kumparan, ya kan? Ya.
Nah, ini misalkan ada dua buah kumparan. Kumparan yang pertama tidak diberi arus, tetapi ada jarum galvanometer. Kemudian ada kumparan yang kedua, ya, dihubungkan dengan sumber arus DC batu baterai, ada saklar. Apabila saklar itu tertutup, kalau saklar ditutup, maka akan timbul arus pada kumparan ini. Otomatis seperti kemarin kaidah tangan kanan berarti ada arus dan ada induksi magnet. Nah, coba kita perhatikan. Nah, pada saat ditutup saklarnya, maka di sini nanti ada garis-garis gaya magnet pada kumparan ini yang pertama tadi. Selanjutnya mengenai kumparan yang kedua. Nah, kalau mengenai berarti dari ada dan tidak, dari tidak ada menjadi ada. Perubahan itulah timbul ada arus induksi pada kumparan yang kedua ini tadi, ya kan? Nah, tuh setelah dibuka begitu sama, ya. Nah, ini memutus-mutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, itu maksudnya, ya kan? Jadi dikatakan yang di sini tadi yang dihubungkan dengan sumber arus itu namanya kumparan primer. Setelah diputus-putus, maksudnya putus sambung, ada arus kan, sehingga akan terdapat akan ada arus pada kumparan sekunder yang berhubungan dengan alat ukur galvanometer. Kalau ini galvanometer kita beri lampu, kita ganti lampu, dia akan nyala kedap-kedip jatuhnya begitu ya, lampunya. Iya. Sekarang kita lihat di sini ada dua buah kumparan, kemudian diberi arus yang AC, kalau tadi yang DC ya, dan ini arus AC. Maka pada kumparan yang kedua juga akan timbul arus seperti ini, lihat, jarum galvanometer bolak-balik, ya kan? Nah, itu tandanya ada arus induksi, gitu kan? Kenapa? Karena ada perubahan garis medan listrik itu mengenai medan magnet mengenai kumparan yang berubah-ubah terhadap waktu, gitu ya. Atau dikatakan kecepatan flux magnet terhadap waktu, kan? Kemudian lagi di sini mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer. Nah, kumparan primer mendekatkan terhadap kumparan sekunder, akan ada tampilan seperti ini, ya kan? Kemudian lagi kemana arah arus induksi, ya, kemana arah arus listrik induksi, yaitu arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lens. Apa maksudnya? Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Nah, ini kalau misalkan contohnya nih, ini kan ada kumparan. Nah, ini ada magnet kutub utara, kita dekatkan arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Jadi kalau ini ada kita dekatkan. Nah, jadi di sini nanti ada kutub utara. Jadi kawat tadi, kumparan tadi melawan dari kutub utara, jadi sama menjadi kutub utara. Ya, dari kaidah tangan kanan, kalau induksi magnet itu merupakan kutub utara, ibu jari, maka arah arus pada kumparan mengarah ke tadi, ya kan? Sehingga arah arusnya pada jarum galvanometer arahnya ke kanan, menyimpangnya ke kanan. Kita tarik. Nah, arah arusnya jadi di sini kumparan menjadi kutubnya kutub utara ditarik sehingga menjadi salah satu ujung yang menjadi kutub selatan berkumparan itu menjadi kutub selatan, gitu kan? Sehingga arah arusnya berlawan dari yang semula, yang tadi ke atas berkumparan, arah arusnya sekarang ke bawah, sehingga jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan yang tadi udah ulang-ulang. Nah, coba kita perhatikan kutub utara magnet. Nah, maka ini sebagai melawan ya. Jadi kumparan tadi ini sebagai salah satu ujung dekat
magnet kutub utara ini menjadi kutub utara juga, ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini melalui kaidah tangan kanan kita mengepal, ibu jari menunjukkan kutub utara, keempat jari tangan menunjukkan arah arus. Sehingga kalau kita lihat perjalanan arusnya, maka arah arus induksinya menuju ke bawah, mengalir pada kumparan mengenai galvanometer menyimpang ke kanan, kemudian selanjutnya menuju lagi ke kumparan yang kutub selatan. Nah, itu ya maksudnya, paham ya? Nah, selanjutnya, kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan. Jadi kalau kita tarik yang tadi juga nih, jadi kan seperti ini, kita tarik, maka nah di sini yang paling ujung yang dari kutub utara pada kumparan di kutub selatan. Nah, kaidah tangan kanan, maka arah arusnya ke bawah, kebalikannya, sehingga galvanometer menyimpang ke kiri gitu kan. Ini arah arus induksinya menjadi ke atas dari ke bawah, ya kan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar geger induksi itu apa saja? Sekarang ini misalkan nih, ini ada kumparan 2 buah digerakkan sama-sama, lihat, kita perhatikan, yang satu cepat, yang satu lambat. Kamu perhatikan galvanometer mana yang lebih besar penyimpangannya, itu yang kecepatan fluknya lebih besar, ya. Nah, sekarang berarti apa yang mempengaruhi kecepatan gerak ini tadi, kecepatan gerak fluk magnet tadi. Nah, ini Kegel induksi sebanding dengan kecepatan perubahan fluk magnet, itu fluk magnet, ya kan? Atau Kegel sebanding dengan delta fluk per delta T, ya kan? Fluk listrik sudah kita pelajari, fluk magnet juga hampir sama pelajarannya, cuma kemarin kan listrik, sekarang magnet, gitu. Pengertiannya tetap sama pengertiannya. Selanjutnya, selain kecepatan geraknya, apa saja lagi? Perhatikan lagi, di sini ada 2 kumparan juga. Apa bedanya? Yang satu lilitannya sedikit, yang satu lilitan banyak. Kita gerakan magnet di dekatnya, apa yang terjadi? Nah, kita perhatikan. Nah, kalau pada yang banyak lilitannya, maka GGL-nya semakin besar, artinya sebanding lurus juga. Nah, GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitannya, atau 3 sebanding dengan N, ya. Nah, kemudian lagi besar GGL induksi itu sebanding jumlah lilitan dan sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan tadi, ya. Nah, kalau dibuat persamaannya menjadi GGL sama dengan min N delta fluk per delta T, ya. Min itu menunjukkan melawan gerak yang tadi itu, ya. Kemudian ini pengertian simbolnya, GGL induksi satuan volt, N jumlah lilitan, delta fluk per delta T kecepatan perubahan garis gaya magnet, satuannya Weber per sektor. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kemana arah arus induksi pada suatu kawat yang berbentuk U seperti pada gambar. Kemudian salah satu kedua kakinya dihubungkan dengan kawat yang panjang L, kita namakan AB di sini, diletakkan ini semua di dalam medan magnet, arahnya menjauhi kita, silang, kemudian kawat AB digerakkan ke kanan. Maka bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Arah arus induksi itu ditentukan oleh kaidah tangan kanan seperti gaya Loren kemarin, gaya Loren. Ingat ya, itu kita buka telapak tangan kanan kita. Nah, kalau kemarin B menunjukkan arah keempat jari tangan kita menunjukkan arah B, ya kan? Berarti kamu gerakkan tangan kamu semuanya, nah. Kemudian ibu jari tangan kita menunjukkan apa kemarin? Arah I kan? Sekarang kita ganti menunjukkan arah P, bujang. Nah, kalau gaya Loren kemarin kan garis khayal tegak lurus tangan. Sama ini, arus induksi melakukan garis khayal tegak lurus telapak tangan. Kan kamu lakukan tangan kamu gerakkan kemana arah arus induksinya? Mana? Oke ya, udah belum?
Nah, sekarang coba kita cocokkan. Ternyata dari A ke B. Nah, berapa besar GGL induksinya? Yaitu min BL V sin theta. B itu adalah induksi magnet atau medan magnet. L itu panjang kawat penghantar AB. Itu kecepatan gerak kawat saat digerakkan. Kemudian lagi keterangannya, sudah tahu ini udah kemarin sudah belajar juga, kan? Nah, ini ada contoh nih, langsung ya. Contoh sebuah kumparan dengan yang memiliki jumlah litan 300 litan bila menjadi perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan dari 3000 Weber jadi 1000 Weber dalam setiap menitnya menentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Ya gampang saja dengan menggunakan ini karena contohnya yang dikata ada kumparan fluk ya kan, sehingga GGL sama dengan min N delta fluk per delta T. Berarti min N-nya 300, kemudian GGL-nya 1000 dikurang 3000 per 60 karena itu menit jadi kan sekon. Dapatnya 10.000 volt. Paham ya, ini mah mudah sekali nih. Selanjutnya apa saja peralatan yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik? Sebenarnya banyak sekali. Ini hanya beberapa aja ini yang Ibu tampilkan. Semakin tinggi ilmu teknologi, semakin tuntutannya banyak, maka tentu semakin banyak juga yang ditemukan. Nah, ini yang sering kita temui aja, contohnya dinamo AC. Dinamo AC itu terdiri dari magnet, dua magnet. Nah, di antara dua magnet itu terdapat kumparan ya. Nah, apabila kumparan tadi digerakkan diputar, ini ada cincin ini gunanya untuk memutar kumparan ini tadi. Kemudian ini akan terjadi adanya perubahan flux magnet ya kan, sehingga kalau dihubungkan dengan kawat pengantar akan timbul lampu menyala. Nah, begitu itu yang dinamo. Kalau kita lihat bentuk gelombangnya, ada gelombang AC seperti ini. Nah, terus bolak-balik grafik T. Nah, selanjutnya ada namanya dinamo DC. Dinamo DC artinya dia yang searah, menghasilkan listrik yang searah. Kalau tadi menghasilkan listrik yang bolak-balik. Sama pada prinsipnya seperti tadi juga, cuma bedanya ada titiknya cuma satu. Karena dia searah. Nah, kemudian bentuk gelombangnya DC seperti ini. Ya, lagi yang dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda sering kita gunakan sepeda yang ada dinamonya itu kalau malam gelap, kalau di daerah ya gelap supaya terang pakai sepeda malam-malam hari disertai dengan dinamo. Itu prinsipnya juga sama, sederhana sekali. Di sini ada lilitan kawat, kemudian di sini ada magnet. Nah, ini yang diputar-putar ini dihubungkan dengan pedal sepeda kita. Jadi pada saat pedal sepeda kita itu bergerak, kita semakin cepat maka lampu cepat menyala semakin terang. Itu bentuknya sederhana sekali. Ya, dengan menggunakan induksi elektromagnet. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Mau perhatikan di sini ya. Selanjutnya ada yang dikatakan transformator. Nah, itu transformator juga gunaannya banyak sekali nih di dalam peralatan-peralatan kelistrikan ya. Ini ada bagian di SMP juga dipelajari tentang transformator. Ini gue hanya mengulang aja. Ada bagian utamanya, ada namanya kumparan sekunder, primer. Ini tadi cirinya dihubungkan dengan sumber arus kalau primer. Nah, kemudian lagi ada kumparan sekunder, ciri-cirinya dihubungkan dengan lampu dan sebagainya. Kalau kumparan primer itu dikatakan sebagai inputnya. Kalau kumparan sekunder dikatakan outputnya. Kemudian ada inti besi. Nah, ada inti besi. Bagaimana simbolnya? Nah, ini ada lagi ada sumber tegangan AC ya oke. Kemudian lagi ini simbol transformator terapot seperti ini. Dalam elektronika itu kan penuh dengan simbol-simbol, ya kan elektronika komponennya. Simbol transformator itu seperti ini, ya sama. Jadi ini merupakan kumparan primer, kemudian kumparan sekunder,
kemudian ada inti besinya, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana jenis transformator? Ada berapa macam? Ada 2 macam, yaitu ada step up, ada step down. Nah, kalau step up artinya fungsinya untuk menaikkan tegangan. Jadi tegangannya tadinya rendah menjadi inputnya rendah, menghasilkan keluarannya outputnya yang besar. Jadi syaratnya tentu harus PS lebih besar dari VP, ya. Nah, dari persamaan transformator apa waktu di SMP? Yaitu NP per N. S sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, gitu kan? Nah, karena sekali dengan itu kita bisa membaca apa syarat dari penaik tegangan atau transformator step up, itu ya. Nah, ini ciri-cirinya untuk penurun tegangan nih step down. Kebalikannya dari yang step up. Kalau step up tadi VS lebih besar dari VP, kalau step down tentu VP lebih besar dari VS, gitu kan? Nah, dan seterusnya. Nah, persamaannya itu apa? Pada transformator jumlah limitan tegangannya NP per NS sama dengan VP per VS, gitu kan? Iya, ini waktu di SMP nih sebenarnya. Nah, bagaimana untuk transfer ideal, energi yang masuk tentu sama dengan energi yang keluar gitu. Meskipun tidak ada yang ideal ya. Nah, tuh WP sama dengan WS, artinya energi yang masuk yaitu energi primer sama dengan energi yang keluar yaitu energi sekunder. Nah, dari persamaan W, VIT, kita dapatnya VP per VS sama dengan IS per IP itu. Dari mana dapatnya IS per IP itu seperti itu, kan? Selanjutnya, nah ini disimpulkan nih, kalau yang primer itu dikatakan sebagai masukan atau input atau dicatu atau dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau yang primer itu dinamakan sekunder, yang sekunder dinamakan keluar, dinamakan juga output atau hasil atau dihubungkan dengan lampu atau alat elektronika yang lain. Selanjutnya, ini ada contoh sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Jika jumlah komponen primer tersebut diberikan tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah NP per NS sama dengan VP per S. Nah, ini jawabnya. Ya kan? Nah, persamaan ini pelajaran SMP nih. Hanya mengingatkan aja, ini mudah sekali. Ya. Kemudian lagi VS-nya dapat 8 volt. Kemudian lagi ada yang dikatakan efisiensi transformator. Jadi dikatakan kalau untuk transformator ideal, energi yang masuk sebenarnya energi yang keluar, ya kan? Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Nah, efisiensi itu merupakan perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Jadi contohnya kayak lampu tertulis di situ 100 watt, tapi ternyata lama-kelamaan kita pakai mulai redup. Kenapa? Ternyata kalau kita pegang tuh lampu lama-lama panasnya semakin tinggi, seolah ada arus yang bocor atau ada energi yang bocor. Nah, itu tidak ideal namanya. Makanya lampu itu sendiri memiliki efisiensi. Untuk yang sempurna efisiennya 100%. Tapi kalau yang kurang 100%, maka artinya tidak efisiensi, tidak 100% efisiensinya daya gunanya, seperti itu. Nah, tentunya kita caranya membandingkan antara yang keluar dan masuk. Nah, itu efisiensi dikatakan WS per WP, yang keluar energi yang keluar terhadap energi masuk ke 100%, atau juga mau pakai yang PS daya seperti DPP, atau dijabarkan lagi daya itu VI V kali I maka VS kali IS per VP dan sebagainya, tergantung dari soal-soal yang diberikan pada soal itu sendiri, gitu kan, memberi soal, ya kan. Ini keterangan dari simbol-simbolnya. Kemudian penggunaan transformator pada transmisi energi sinergi itu apa? Ini ada ibu sedikit gambaran dari bagaimana timbulnya listrik, energi listrik
sampai ke rumah-rumah. Dari mana nih? Di Jakarta nggak ada bendungan, tapi kok sampai ke rumah-rumah, gitu kan? Awalnya dari mana? Dari bendungan atau waduk. Karena energi listrik yang ada di Jakarta itu merupakan energi dari air terjun, ya kan? PLTA, apa tuh PLTA? Pusat Listrik Tenaga Air. Nah ini ada gambar nih. Nah ini kegunaan dari transformator. Itu air terjun. Air terjun itu bisa menggerakkan generator. Dan generator akan dirubah menjadi listrik. Listriknya itu memiliki tegangan 30 megawatt dan 10.000 volt. Nah, kemudian dirubahlah oleh si transformator ini yang jenisnya step up. Artinya dia menaikkan tegangan dari 10.000 volt menjadi 150 kilovolt. Kalau ini kan 10 volt dijadikan 150 kilovolt melalui transformator. Dihubungkan ini apa namanya nih? Tiang-tiang besar ini namanya apa lupa. Nah, ini dihubungkan melalui transformator step down berubah menjadi 20 kilovolt. Nah, 20 kilovolt kemudian masuk ke suatu ke tempat ke gardu-gardu karena itu masih 20 kilovolt. Nah, kemudian untuk rumah-rumah sekarang kita pakai 20 kilovolt, katanya 220 volt. Maka bagaimana cara sampai 220 volt? Lagi transformator lagi. Yang ini step down lagi. Kalau di dalam rumah udah 220 volt, ternyata ada alat kamu yang ternyata di bawah 220 volt harus dibantu dengan transformator juga. Ya begitu. Namanya step down. Motor step down. Itulah penggunaan dari transformator pada transmisi energi listrik. Nah, itu saja yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu yakin kalau kalian bersungguh-sungguh ingin memahaminya, niat yang kuat, pasti kamu bisa. Apapun akan kamu lakukan supaya kamu bisa berhasil. Itu kalau kita memiliki niat yang kuat. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.